Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajma'in, amma ba'du. Ayolah hadirun wal hadirat rahimakumullah, para asatiz, para hujaj, bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, subuh ini kembali Allah kumpulkan kita di Masjid Al-Mubarakah. Mudah-mudahan kumpulnya kita mendatangkan rahmat dan maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kita lanjut pengajian kita. Bismillahirrahmanirrahim. Wal madhhabus sahihu al masyhuru uzubuz zakati fihi fil jumlati wa tafsiluhu in kana muta'adzirul istifai li'sarin man alaihi au juhuduhu wala bayyinatin lahu alaihi au mutilluhu au ghaibatuhu fahuwa kal maghsubi wa qad marra ila akhirih. Wal madhhabus sahihul masyhur, adapun menurut mazhab yang sahih dan yang masyhur tentang masalah utang. Ada orang utang sama kita, utangnya itu udah sampai nisab. Utang orang itu kepada kita udah sampai nisab. Pertanyaannya, apakah kewajiban zakat kita untuk membayar zakatnya nih? Ya, sedangkan duitnya bukan nama kita, duit ini masih sama orang yang ngutang. Apakah ada kewajiban kita yang punya duit untuk membayar zakat, sedangkan duitnya masih diutangin sama orang lain? Terjadi perselisihan pendapat ulama. Ada yang mengatakan wajib, ada yang mengatakan tidak. Nah, disimpulkan wal madhhabus sahih wal masyhur, adapun menurut mazhab yang paling sahih dan yang paling masyhur, kalau demikian keadaannya, uzubuz zakati fihi fil jumlati, maka wajib membayar zakat pada utang dan keadaan demikian fil jumlati secara umum. Jadi manakala uang kita di luar banyak diutangin orang, maka ada kewajiban buat kita bayar zakatnya. Ya, secara umum nih, secara umum kesimpulannya adalah tetap orang itu wajib bayar zakat. Nanti ada orang alasan, nih gimana Ustadz, orang bayar zakatnya susah, bayar utangnya susah. Ini kayaknya kemungkinan nggak bakal bayar utang nih, buat makan aja susah dia, apalagi buat bayar utang. Bagaimana kalau demikian? Wa tafsiluhu, perinciannya, in kana muta'adzirul istifai, manakala orang yang bayar utang itu muta'adzirun, adanya kesulitan, al istifa, untuk membayar, li'sarin, karena adanya kesulitan-kesulitan, man alaihi, orang yang berkewajiban bayar utang. Nih kayaknya nggak bakal mungkin dibayar nih utang. Jangankan buat bayar utang, buat makan aja susah. Kayaknya buat bayar utang nih nggak ada. Satu alasannya, bagaimana hukumnya? Apakah tetap kita yang punya duit, ya, yang ngutangin tetap wajib bayar zakat apa enggak? Kalau yang pertama, orang ini sulit bayar utang. Atau yang kedua, au juhuduhu, atau dia mengingkari, dia enggak mengakui bahwa dia punya utang. Sedangkan kita yang punya duit, punya bukti kagak, punya saksi kagak. Akhirnya gimana nih kalau keadaan demikian? Bukti kagak ada, saksi kagak ada yang menyatakan bahwa si A ini punya utang sama kita. Wala bayyinatin lahu alaihi, dan juga tidak ada bayinah, ada bukti lahu kepada orang yang punya walahu, bagi orang yang punya duit, alaihi, atas orang yang punya utang. Atau yang ketiga alasannya nih, au mutilluhu, atau dia mengulur-ulur waktu, nunda lagi sampai tahun ini nggak bayar, sampai tahun depan nggak bayar, ya.
bukan karena kesulitan atau bukan mengingkari, dia tahu tapi dia ngulur-ngulur waktu aja, nunda lagi terus aja begitu. Au ghaibatuhu, atau memang orangnya nggak ada, orangnya nggak jelas tinggalnya di mana, udah kehilangan jejak. Ya, bagaimana hukumnya kalau orang yang ngutang kondisinya kayak begitu tadi? Satu, sulit untuk membayar, yang kedua mengingkari, yang ketiga tidak ada bukti, yang keempat mengulur-ngulur waktu, yang kelima orangnya kagak ada, artinya tempat tinggalnya udah nggak jelas. Bagaimana hukumnya? Bahwa maka utang yang seperti ini hukumnya kal magsubi, seperti barang yang digosok, wa qad marra, dan sungguh telah lewat penjelasannya, yaitu apa? Tidak ada kewajiban buat bayar zakat. Ya, kalau duit kita diutangin sama orang kayak begitu, tidak ada kewajiban buat kita bayar zakat. Kenapa? Nah, duitnya aja nggak bakal balik, kita mau bayarin zakat, ya. Kecuali kalau memang nih duit ada di kita, nih duit ada di di kekuasaan kita, ya kemungkinan buat kita ambil bisa, ya baru itu ada kewajiban buat bayar zakat, begitu ya. Wa illam yata'azzaril istifa'u, ya, dan apabila tidak ada uzur buat melunasi, bi an kana ala maliin bazilin, dengan sekira-kira adanya itu harta di orang yang kaya, ya, orang yang kaya raya. Maliin bazilin, bazil itu kan lancar, kalau yang enak diartiin ala maliin bazilin, atas orang yang kaya raya, ya, nggak ada kesulitan buat dia bayar utang. Kenapa? Karena duit utangnya sama orang yang duitnya banyak. Aw ala jahidin alaihi bayyinatun, atau nih utang ada sama orang yang mengingkari. Nih orang si Atalolah, si A ini ngutang sama kita, Pak, Bu. Cuma dia mengingkari bahwa dia mengaku tidak punya utang, tapi kita punya bayyinatin, kita punya bukti. Nih buktinya, ada suratnya, ada ada saksinya dan lain sebagainya. Fa in kana halan, maka apabila sudah waktunya pembayaran utang, bagaimana hukumnya? Wajabatiz zakatu, wajib bayar zakat. Karena duitnya itu duit kita yang sama orang, kemungkinan dan mudah buat kita ambil, atau baliknya itu utang kepada kita, maka disitulah kewajiban untuk bayar zakat. Walaupun duitnya belum di tangan, duitnya masih sama orang lain, tapi kemungkinan buat balik tuh utang kepada kita lebih besar, maka pada saat itu kita wajib bayar zakatnya, begitu ya. Wajabatiz zakatu wa wajaba ikhrajuha fil hal, dan wajib juga kita keluarnya hari itu juga. Duitnya belum sama kita, umpama gitu, hari ini udah kewajiban bayar zakat, cuma duitnya belum balik sama kita tuh yang utang. Cuma kalau kita ambil bakal gampang dan mudah. Hari ini udah kewajiban bayar zakat, maka hari ini juga sekalipun duitnya belum sama kita, kita wajib bayarin zakatnya. Ya, kalau ditunda-tunda lagi jadi dosa dan lain sebagainya, jamaah. Li'annahu malun hadirun. Alasannya kenapa? Karena harta yang seperti itu dihitung harta yang hadir, artinya harta yang ada sama kita, walaupun hakikatnya itu harta masih ame orang, tapi dihitungnya itu harta ada sama kita. Maka di sini kewajiban buat kita bayar zakat. Itu kalau utangnya udah waktu pembayaran, ya, udah waktu pembayaran nih orang, maka kewajiban orang tersebut wajib bayar zakat. Bagaimana kalau memang hari ini udah pembayaran zakat, tapi utangnya belum jatuh tempo, wa in kana muajjalan, apabila ya utangnya itu masih ada waktu,
Paham Mbak ya? Hari ini nih udah jatuh, udah kewajiban bayar zakat, tapi utang orang yang sama kita jatuh temponya bukan sekarang, taruhlah sebulan kemudian. Berarti apa? Udah lewat masa wajibnya bayar zakat. Bagaimana hukumnya? Wa in kana muajjalan, apabila ada utangnya itu masih belum jatuh tempo, fahuwa kal magsub, maka hukumnya seperti barang yang digosok. Artinya apa? Tidak kewajiban bayar zakat, gitu aja. Wala yajibu ikhraju, dan tidak wajib mengeluarkannya daripada zakat tersebut hatta yakfidahu alal asoh, sehingga dia pegang atau dia genggam atau dia miliki kembali daripada harta tersebut alal asoh, menurut pendapat yang paling sahih. Inilah beberapa hal ya, masalah-masalah yang berkaitan dengan utang ya, seperti itu. Intinya apa jamaah? Intinya sih begini, kalau orang punya utang sama kita, kita hitung tuh duitnya ya. Jadi nanti kita gabungin dengan harta yang ada pada kita, kita hitung, nah, lihat dah apakah ini mungkin bayar apa enggak. Kalau memang dia enggak mungkin bayar, maka dihukumkan apa? Seperti harta yang digosok. Artinya digosok apa? Kalau memang satu saat nanti balik, baru kita bayar. Tapi kalau kagak balik sama sekali, ya udah kagak wajib bayar. Tapi kalau memang memungkinkan buat dia bayar, maka kita wajib bayar zakatnya. Itu aja kembalinya begitu. Itu manakala dalam kategori utang ya. Berbagai macam permasalahan-permasalahan yang terjadi seperti itu kalau orang berkewajiban bayar zakat ya. Far'un, cabang. Qala fi syarhil muhadzab, dikatakan di dalam kitab syarah muhadzab, lawistaro malan zakawiyan, lawistaro malan, kalau kita seandainya membeli harta zakawiyan yang wajib bayar zakat ya. Taruhlah umpama gini Pak, kita beli kambing umpama nih ya, kita beli kambing yang mana kambing ini udah kewajiban bayar zakat. Palam yagbidhu, tapi kita belum serah terima, kita belum pegang nih ya, kita belum pegang hartanya. Hatta madol haula, sehingga lewat tahunnya. Biyadil ba'i, masih di tangan penjual ya. Jelas nih Pak, kita beli harta atau beli apalah gitu yang mana udah kewajiban bayar zakat, tapi nih harta yang kita beli belum ada di tangan kita, masih ada sama penjual, sedangkan ini udah lewat dari haulnya. Bagaimana hukumnya? Fal mazhabu, menurut mazhab, ujubuz zakati alal mushtari, wajib membayar zakat atas orang yang membeli itu. Ada kewajiban. Kenapa? Karena memang udah nih harta-harta kita, walaupun belum kita pegang, walaupun ini harta belum kita kuasai, tapi ini harta udah milik kita dan udah masuk harta yang berkewajiban bayar zakat. Sama kayak begini Pak ya, apa namanya, kayak ibu beli emas umpama, emas kewajiban zakatnya berapa? 85 gram ya, 85 gram. Ibu belilah emas 85 gram, cuma belum diserahkan sama pembeli ya, belum diserahin sama yang pembeli, penjual belum nyerahin emas ke ibu ya, sampai tahun depan udah kewajiban bayar zakat. Ini emas juga belum sama kita, juga belum diserahin. Apa hukumnya buat kita? Tetap buat kita yang membeli emas yang sudah sampai nisabnya kewajiban bayar zakat, walaupun untuk emasnya masih ada di tangan penjual. Kita sebagai pembeli wajib bayar zakat, begitu maksudnya ya. Jangan kan masih belum saya pegang, nggak harus.
Yang dikatakan milkutam, milik sempurna itu kalau memang udah kita bisa kuasai. Ini kenapa ada di tangannya penjual, ya? Sedangkan ini adalah milik kita. Nah, hukumnya manakala ini milik kita, maka ada kewajiban daripada harta yang kita beli itu, ada kewajiban bayar zakat. Begitu, ya. Wabihi, dengan pendapat ini qata'al jumhur, telah memutuskan jumhur ulama litamamil milki, akan kesempurnaan daripada milik. Salah satu daripada syarat orang itu wajib bayar zakat adalah harus milkutam, milik yang sempurna. Maka dengan ini dikatakan pendapat yang tadi nih tentang orang yang udah membeli harta yang wajib bayar zakat, walaupun harta itu masih ada di penjual, maka diputuskan oleh jumhur ulama bahwa itu sudah termasuk milkutam, milik yang sempurna karena udah dibayar duitnya, ya. Wakila, tapi ada satu kil, ada pendapat la tajibu qat'an, enggak wajib sama sekali. Kenapa? Li dha'fihi, karena lemahnya kepemilikan. Nah, hartanya masih sama orang, emasnya masih sama penjual. Saya aja pegang juga belum. Tapi pendapat lemah ini alasannya kenapa? Karena lemah kepemilikannya. Wa ta'arruduhu lil infisahi, dan bisa berjalannya akan dipasah, akan dirusak atau dibatalkan daripada penjualannya. Bisa jadi begitu. Ini alasan satu ulama. Ini ada ulama mengatakan tidak wajib bayar zakat, walaupun itu harta, taruhlah ya, emas yang kita beli udah kewajiban bayar zakat, tapi kita nggak wajib bayar zakat. Kenapa? Karena lemah kepemilikan kita. Yang kedua alasannya kenapa? Karena memungkinkan buat kita membatalkan daripada pembeliannya. Itu kata mereka, ya. Waman'i, ya, lidhafihi wa ta'arrudihi, waman'i tafarruqihi, dan memungkinkan untuk memisahkan itu barang, ya, mencegah atau memungkinkan untuk memisahkan daripada itu barang. Jadi artinya apa jamaah? Ada pendapat yang mengatakan kalau harta yang udah kewajiban bayar zakat tapi masih sama orang lain, ya, maka itu juga kil, tapi ya pendapatnya lemah, mengatakan tidak wajib bayar zakat. Tapi pendapat yang paling kuat mengatakan tetap itu adalah kewajiban buat kita bayar zakat, ya. Wakila, ada satu pendapat fihi khilaf, pada masalah ini terjadi perbedaan pendapat. Pel magsub, ya, sebagaimana barang yang digosok tadi. Kembali lagi ke asal jamaah, ya. Ini diputer-puter sama ulama yang pada akhirnya apa? Kembali lagi kesimpulannya kepada masalah yang pertama, yaitu apa? Mungkin nggak kita ambil, mungkin nggak kita kuasain. Kalau mungkin bayar, kalau enggak, begitu aja udah. Sama kayak utang tadi. Utang mungkin nggak nih orang bayar? Kalau mungkin orang bayar, bayar zakatnya. Kalau nih utang nggak mungkin dibayar nih orang, udah nggak usah bayar zakat. Nih diputer berbagai macam pendapat para ulama, ya, yang akhirnya apa? Balik lagi kepada hukum asalnya, begitu, ya. Memang kalau kitab Kifayatul Ahyar ini kan udah mengungkap berbagai macam perselisihan daripada para ulama, ya. Apalagi nanti kalau kita baca kitab Mazahibul Arba'ah, lebih rumit lagi perbedaan pendapat ulamanya, Masya Allah. Itu diantaranya. Berikutnya, wa minas suwaril malil multaqati pisanati, wa minas suwari, diantara gambaran-gambaran al-mali, yaitu harta, al-multaqati, yaitu barang temuan, pesanati, di dalam setahun. Umpama nih Pak Bu, kita nemuin barangnya itu udah sampai nisab. Kan kalau hukum lakit, istilahnya nanti dalam fikih namanya hukum lakit, barang temuan. Bagaimana hukum barang temuan nih? Ada berbagai macam permasalahan, ya. Lah bagaimana hukumnya kalau seandainya orang nemu barang udah setahun,
Bagaimana hukumnya? Bakin ala milkil malik, maka itu harta tetap masih miliknya yang punya itu barang. Pak, Bu, haul itu kan harus tahun kan ya? Haul itu harus, karena salah satu syaratnya zakat itu harus haul, harus setahun. Ini harta nih, taruhlah saya bilang tadi, umpama nih kita dapat emas 100 gram, kita punya dapat emas 100 gram, barang lakit namanya, barang temuan, kita nemuin emas 100 gram, udah setahun, kan udah haul namanya. Apakah kita nih yang nemuin wajib bayar zakat daripada emas tersebut atau tidak? Atau apakah yang punya emas tersebut wajib bayar zakat apa enggak, sedangkan emasnya hilang? Begitu ya. Apakah yang nemuin yang bayar zakat atau yang punya emas? Bakin alal malikil malik, di sini dikatakan bahwa tetap itu adalah miliknya yang punya emas. Pala zakata fihi alal multakit, maka tidak ada kewajiban membayar zakat atas orang yang nemuin emas tersebut. Si A nemuin emas, maka si A ini nggak kewajiban bayarin zakatnya, nggak ada kewajiban bayar zakatnya. Tuh, ya. Kenapa? Karena dia sendiri juga, ini bukan harta dia, bukan duit dia, bukan emasnya dia. Pak, Bu, nanti kalau kita pelajari yang namanya barang temuan, ini barang temuan belum jadi milik kita dan tidak jadi milik kita, dan tidak boleh nanti gini, kalau barangnya barang yang awet, umpama kayak emas, barang-barang yang awet dah, barang yang kuat tahan lama, itu syaratnya salah satunya apa? Diumumin selama setahun. Umumin dulu setiap minggu umumin, kasih tahu bahwa saya nemuin ini barang siapa ini, milik siapa, harus sampai setahun kalau barangnya kuat. Tapi kalau berupa makanan atau sesuatu yang gampang basi, gampang busuk, gimana hukumnya? Tetap diumumin juga sampai setahun, tapi kita manfaatin dulu. Nah kalau setahun kue bolu, bukan lagi buluk ya, makan tapi tetap diumumin ya, kayak begitu. Berarti ini apa? Belum jadi milik. Nanti kalau udah setahun diumumin kagak ada yang ngaku juga, baru kita miliki, baru nih kita milikin. Berarti itu baru jadi milik kita, tapi nggak milkutam, nggak milik sempurna. Satu saat walaupun udah setahun lebih kita umumin nggak ada yang ngaku juga, udah setahun lebih, taruhlah setahun setengah, baru ada orang yang datang mengakui bahwa itu barang miliknya. Kita yang nemuin walaupun udah memanfaatkan itu barang temuan, ada kewajiban buat gantiin, lah bukan punya kita tuh. Tapi kalau seandainya kagak ada yang balik, kagak ada yang ngakuin, nggak ada yang bilang ini milik saya nih barang, berarti itu milik multakid, milik orang yang menemukan. Begitu jamaah. Maka di sini kenapa multakid itu tidak berkewajiban bayar zakat daripada barang yang ditemukan selama setahun, karena itu belum miliknya multakid, belum miliknya orang yang menemukan, tapi masih milik orang yang punya. Maka dikatakan wabakin ala malikil malik, ini tetap kepemilikan dari orang yang punya tuh barang. Itu alasannya jamaah, walaupun udah setahun ya. Kenapa? Karena mengumumkan barang temuan itu harus sampai setahun. Kalau belum setahun belum bisa. Begitu ya, jelas. Ini jarang terjadi di kita ya Pak ya. Kalaupun ada, diam-diam kita nemuin barang, ngapain kasih tahu orang? Betul lagi kira. Jangankan di jalanan ya, yang di masjid juga kita temuin, kita milikin, bukan kita kasih pengurus masjid atau gimana, tapi tetap kita miliki.
Ya, nanti kalau hukum barang begitu gimana tuh barang-barang yang kita temuin tapi dengan cara kita miliki, ya jadi barang haram, ya jadi barang yang tidak diperbolehkan. Berikutnya, wapi wujubiha, dalam kewajiban membayar zakat ini alal malik, kepada orang yang punya harta. Al khilaf, ya berbeda pil gusubi, pada barang yang digosok, wadoli, dan barang yang hilang. Wahadza iza lam yu'arribha, ini masalah apabila tidak disiarkan, arti tidak diberitahukan, diumumkan, ya. Fa'in arrafaha, maka apabila diberitahukan atau diumumkan barang hilang tersebut, wa madal haula, dan telah lewat dalam setahun, wa qulna, maka kami katakan bis sahihi, menurut pendapat yang sahih, innal multaqita, sesungguhnya orang yang menemukan barang, la budda, harus min ikhtiyarihi, untuk memilih, litamaluki, untuk memiliki, ba'da ta'rif, setelah diumumkan, ya. Jadi begini jamaah, kalau nih barang udah diumumin selama setahun, ya, bagaimana hukumnya kita yang menemukan barang? Ada keputusan pada diri kita, kita harus memutuskan apakah nih barang yang kita udah umumin selama setahun, kita nyatakan bahwa ini adalah harta kita. Kalau kita nyatakan ini harta kita, berarti ini harta yang kita temuin jadi milik kita. Tapi udah setahun, ya, udah setahun setelah diumumkan, selama setahun putuskan situ, ini harta kita mau milikin apa enggak. Karena begini Pak, Bu, mumpung ingat, kalau kita nemu sesuatu di jalanan, ya, kalau kita nemu sesuatu di jalanan, apa aja, taruhlah duit, kita nemu ada ngeliat duit, terus kita pegang nih duit, kita angkat dari jalanan, dari tanah, kita pegang, kita ribet tanggung jawabnya, taruh lagi, ya Pak, ya Bu, ini duit kita udah ambil dari, kita pegang lah, terus kita taruh lagi, ribet duit segini doang, taruhlah umpama berapa, 10.000 doang nih, jadi ribet kalau ntar gua ambil begini-begini, kita taruh lagi, kita pergi, besok hilang, dan yang punya duit nyariin kita, yang kemarin megang tuh duit dan kita taruh lagi, tanggung jawab. Lah Ustaz, kita nggak ngambil, iya tapi lu udah pegang. Itu dalam hukum fikihnya kayak begitu Pak, ya. Makanya hati-hati kalau kita nemu barang di jalanan, ya, rugi kita, iya, itu tanggung jawab udah namanya. Walaupun kita bukan kita yang ngambil, cuma kita pernah pegang dan kita taruh lagi, tanggung jawab kalau hilang nanti. Oh, ya, paham, jelas. Itu fikihnya nama kata demikian. Maka dikatakan di sini, kalau kita udah ambil, udah ada barang temuin, kita pegang, milik kita nih, bukan, umumin dulu sampai setahun. Kalau udah setahun diumumin dan tidak ada orang yang ngakuin, kita baru ngambil keputusan mau milikin apa enggak. Ya, tapi tetap jamaah, di sini dikatakan adalah kalau kita pengen milikin udah. Berarti milik kita, boleh kita manfaatin, boleh kita gunakan. Tapi satu saat orang yang punya balik lagi, tetap ada kewajiban ngebalikin. Begitu maksudnya. Tapi kalau kagak ada, jadi milik kita dan itu halal. Ya, itu jadi milik kita dan halal. Kalau kagak ada yang nyariin, yang penting udah diumumin selama berapa? 1 tahun. Nah, di situ keputusin mau milikin apa enggak. Kalau mau milikin, jadi. Kalau enggak, balikin. Balikin ini kemana? Ke Baitul Mal. Kalau di sini nggak ada Baitul Mal. Kemana taruhnya Pak, Bu? Kemana? Baitul Mal kan di kita nggak ada, ya? Ada nggak Baitul Mal? Katanya sih di KUA itu ada bagian yang namanya Baitul Mal, tapi pengelolaan Baitul Mal di KUA seperti apa, wallahu alam, saya nggak tahu, ya.
Nah, kalau memang secara hukum agama ini harta harus dibalikin ke Baitul Mal. Sedangkan kita di Indonesia nggak ada istilah Baitul Mal. Balikin ke mana? Ke pemerintah. Ya balikin ke pemerintah. Begitu aja udah. Pemerintah yang berhak, yang berwenang. Siapa? Mungkin Kementerian Agama atau apa tadi tuh, KUA tadi kali ya, wallahu alam. Caranya seperti itu. Nah, ini jamaah. Ya, kalau ada seperti itu setelah diumumkan selama setahun, ya, bagi multakid harus memilih mau milikin apa enggak. Nazrun illam yatamallakha, apabila ini yang nemuin kagak mau memiliki, fahiya bakin ala malikil malik, maka tetap kewajiban ini zakat atas yang punya harta. Kenapa? Kita nemuin doang, udah setahun kita umumin dan kita nggak mau milikin. Kewajiban zakatnya nih harta kepada yang punya harta. Wafi, ya. Nah, tapi kalau kita yang nemuin dan kita setelah setahun memilih untuk memiliki ini harta, kewajibannya pindah ame kita. Begitu. Ya, kewajiban zakatnya pindah ame kita dan kita wajib bayar zakat. Ya, kenapa? Udah orang kita akuin, udah setahun nih kita umumin, kagak ada juga. Ya udah, wajib kita ambil, kita milikin dan kita wajib bayar zakat. Bayar zakatnya Pak, emas 85 gram kita temuin, udah setahun, bayar zakatnya. 5 bulan kemudian atau sebulan kemudian orang yang punya emas datang Pak, balikin nggak tuh emasnya? Pak, Bu, balikin nggak emasnya? Balikin nggak? Kagak. Kenapa? Orang udah umur setahun. Kagak Pak, tetap balikin, tetap balikin tuh emas. Ya usah tuh, udah bayar zakat, lu minta ganti. Ya, kenapa? Karena kita udah memilikinya. Nah, di situ hadirin jamaah, hal-hal yang kayak begini nih, yang ya di kita yang begini nggak berlaku kayaknya. Ya, artinya aturan kayak begini nih nggak ada di kita kayaknya gitu ya. Tapi wallahu alam. Wa fi wujubi zakati alaihi tariqani, dan kewajiban zakat bagi orang tersebut ada 2 jalan. Asahuhuma, yang paling soheh daripada 2 jalan tersebut, alal qaulaini, atas 2 qaul, kasanatil ula, sebagaimana ya tahun pertama. Wasani, pendapat yang kedua mengatakan la zakata qat'an, tidak wajib sama sekali. Ya, tidak wajib bayar zakat sama sekali. Kenapa? Litasallutil multakiti alaihi fit tamalluki, karena ya kuatnya orang, litasalluti, salah tuh ya sultan, kata-kata sultan, litasalluti, karena kuatnya al multakiti, orang yang menemukan itu barang, alaiha, atas barang tersebut, fit tamalluki, untuk memilikinya. Nah, jadi dengan alasan ini bahwa orang tersebut tetap berkuat. Artinya apa jamaah? Balik lagi nanti seperti yang balikan awal. Ya, kalau memang itu kewajiban zakat bagi orang yang nemuin daripada emas tersebut, kalau dia sudah niat memiliki daripada barang yang ditemuin. Begitu. Tapi kalau dia enggak memiliki, nggak niat pengen memiliki, maka kewajiban zakat barang temuan ini tetap milik pemilik. Maksudnya gimana jamaah? Begini Pak, Bu, umpama nih, taruhlah yang saya bilang tadi, kita nemu emas 85 gram, kan minimal zakatnya emas 85 gram. Kita nemuin emas 85 gram, kita umumin, udah setahun ini nggak ada yang ngaku juga. Sedangkan ini harus ada kewajiban bayar zakatnya. Bagaimana hukumnya? Sedangkan kita yang memiliki, kita yang nemuin nggak mau memiliki ini harta, berarti kita wajib bayar zakat nggak? Enggak. Kewajiban zakatnya oleh pemilik nih emas. Udah setahun lebih, harusnya udah bayar zakat. Tapi karena harta kita nggak mau milikin, kewajiban zakatnya oleh yang punya emas. Umpama udah setahun 5 bulan, udah lebih nih memiliki daripada ini harta, baru orang yang punya emas
baru balik, tetap kewajiban zakatnya oleh si pemilik emas. Walaupun harusnya setahun ini bayar, tapi udah lewat 5 bulan. Kenapa? Karena ini hartanya baru balik kepada kepemilikannya. Pemiliknya wajib bayar zakatnya. Begitu jamaah. Jadi tidak putus tidak putus kewajiban bayar zakat daripada emas yang ditemukan oleh orang lain sekalipun udah lewat waktunya. Tetap dia wajib bayar zakat. Kayak pajak lah Pak, kayak kita nih sekarang di kita orang bayar pajak gimana? Udah lewat tetap gimana? Udah lewat setahun nih, umpama bapaknya motor belum bayar pajak tahun ini, tahun besok tahun 2026 bayar juga nggak Pak? Tetap bayar, double malah kena apa? Kena denda. Udah bayar juga, denda juga. Nah begitu juga yang namanya zakat. Cuma zakat kagak ada dendanya, wajib pembayarannya aja. Wallahu alam bisawab. Ya, ini hal-hal yang begini memang jarang terjadi di kita. Ya, nanti insya Allah kita lanjutin lagi, yaitu apa? Wa minas suwarid dain, tentang masalah gambaran-gambaran utang, bagaimana hukumnya. Wallahu alam. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Ya, mudah-mudahan harta yang Allah berikan kepada kita menjadi harta yang berkah, harta yang bisa membawa kebaikan dunia dan akhirat. Mudah-mudahan Allah mempermudah kita untuk mencari rezeki kita, dan mudah-mudahan Allah permudah segala urusan kita, hajat kita, cita-cita kita, keinginan kita dipermudah dan dilancarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pada sakit Allah angkat penyakitnya, yang sudah meninggal dunia Allah jadikan kuburnya raudhah min riyadil jannah. Bihadin niyya wa ila hadratin nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman nafi'a. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi washabihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.